Mazmur 124 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Dua. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. 4. maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi diri mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. 8. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Untuk firman Tuhan silakan duduk. Ya. Puji Tuhan, tema dari firman Tuhan dapat pagi ini yaitu penyertaan Tuhan yang menentukan. Penyertaan Tuhan yang menentukan. Saudara, pernahkah kita mengalami situasi yang betul-betul kritis dalam hidup kita? Saya pernah mengalami seperti ini. Ya, waktu mijit di kos-kosan, ya. Biasa kalau mijit di kos-kosan itu kamarnya sempit, ya. Biasanya kalau yang mau dipijit itu kasurnya yang tebel itu kan diangkat dulu, diberdiriin. Terus pakai pijitnya pakai yang agak dipisah. Satu saat begitu didirikan, ya, dan proses pijit sampai selesai, rupanya entah bagaimana tiba-tiba kasur yang ukuran gede itu rubuh, lalu rubuhnya itu kena barang-barang yang lain sehingga berjatuhan, dan lumayan barang yang lain yang kena kasur yang goleng ini sebenarnya cukup berkeras, ya. Ya, tapi puji Tuhan, saat itu baik yang saya pijit maupun saya sendiri baru saja meninggalkan lokasi itu, mau keluar dari pintu, mau keluar karena di dalam panas, kami keluar mau ngopi, baru berdiri itu kasur roboh, lalu yang lain pun nyangkut sehingga ini, Pak. Jadi hampir kami belum sempat keluar, masih beranjak sedikit dari tempat itu. Tas saya belum sempat saya ambil, itu kerobohan. Minyak itu tertimpa. Selamat teh. Tidak ketindihan, tidak ketimpa barang-barang keras itu. Ya, ada kotak-kotak kayu itu, karena dia orang mebel, orang Pati kan, dia orang mebel. Jadi di rumah itu ada banyak kayu-kayu, sehingga begitu roboh itu kena itu peti-peti yang kotak-kotak yang ada di situ, susun di situ. Ya lumayan, kalaupun itu kena kayu-kayunya itu, ya paling enggak berenjol-berenjol, saudara, kepala. Hidup kita seperti itu, saudara. Antara kita selamat dan celaka, itu jaraknya itu sangat dekat sekali. Jaraknya sangat tipis sekali. Terkadang kita punya rancangan yang bagus untuk pekerjaan kita, usaha kita, dan sebagainya, dengan harapan bagus supaya usaha, pekerjaan, rencana kita, apa yang ingin kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, memuaskan. Tapi kadang-kadang perencanaannya bagus sekalipun kita sudah bekerja
begitu teliti, sudah sebagus mungkin membuat rancangan, terkadang juga meleset. Bukan hanya meleset tipis, tapi melesetnya jauh, tidak ada hasilnya. Itulah kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini juga demikian. Mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman yang mirip dengan pengalaman saya. Hampir. Kalau saya tidak kerobohan kasur dan kotak-kotak kayu tadi, bukan berarti karena keberuntungan, hanya keberuntungan saja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengalami situasi yang mungkin mirip dengan saya, hampir gawil. Itu bukan hanya faktor keberuntungan, saudara, tapi karena faktor penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Maka penyertaan Tuhan itu sangat menentukan kehidupan kita ini, saudara. Maka dalam pembacaan kita tadi, saudara, ini adalah pengalaman hidup bangsa Israel yang diungkapkan secara pribadi oleh Daud. Dikatakan siarah Daud. Jadi ini biasanya dinyanyikan ketika umat Tuhan mau bersiarah, bukan siarah kubur ya, tapi ini mereka mendaki ke Bukit Sion untuk ke bait Allah beribadah. Kalau Israel, kalau Daud tidak disertai oleh Tuhan, hanya mengandalkan faktor keberuntungan saja, maka Israel hanya tinggal nama. Israel hanya tinggal cerita. Tidak lebih dari itu. Hidup saudara dan saya kalau hanya mengandalkan keberuntungan saja, kita bisa tinggal cerita satu saat, tinggal tunggu waktu. Yang kita perlukan untuk hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sangat kita perlukan dalam hidup kita ini. Maka dalam pembacaan kita tadi, ada 3 hal yang penting yang berkaitan dengan penyertaan Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama di dalam ayat 1 sampai ayat 5. Tadi digambarkan di sana ya. Ayat 1 sampai 5, saya baca saja. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap itu. Ada 3 hal ini. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau Tuhan tidak berpihak pada kita, maka amarah musuh kita bisa menelan kita hidup-hidup. Orang seperti apa yang bisa menelan kita hidup-hidup? Raksasa itu. Sebesar-besarnya mulut manusia, selebar-lebarnya nggak bisa menelan sesama manusia. Tapi ini penggambaran yang luar biasa, saudara. Kita tidak mampu menghadapi musuh-musuh kita atau orang yang memusuhi kita, karena pada dasarnya kita tidak memusuhi orang. Orang yang seringkali memusuhi kita. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, orang yang memusuhi kita, orang yang benci kepada kita, orang yang iri dengan kita, dengan alasan apapun dirinya, digambarkan bisa menelan kita hidup-hidup. Hal yang kedua, penggambaran kedua, ayat 4. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita.
Kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, maka air yang begitu melimpah, air sungai bisa menghanyutkan kita. Apa pengertian dari penggambaran air yang menghanyutkan kita ini? Arus dunia yang begitu kuat. Arus dunia dalam wujud kedagingan, keinginan mata, gaya hidup. Kalau kita tidak ada penyertaan Tuhan, kita sudah hanyut di bawah arus sungai dunia ini, entah dibawa kemana, tanpa arah dan tujuan. Siapa yang biasa renang di sungai? Kalau kita mampu berenang, kita bisa menghindari batu, walaupun arusnya deras. Kita bisa menghindari batu, kita bisa menghindari balok yang mungkin akan terbentur dengan kepala kita. Tapi kalau tidak bisa renang, kayak orang di depan ini, apa yang terjadi ketika melewati sungai yang arusnya deras? Bisa kebentur-bentur, saudara. Kebentur batu, duk. Kebentur kayu, duk. Bisa kebentur-bentur sampai bencut semua, sampai berdarah-darah. Kalau kita digambarkan hanyut di bawah arus sungai seperti itu, saudara. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, hidup kita akan terbentur-bentur, akan bencut, akan berdarah-darah, akan banyak luka. Kalau Tuhan tidak ada di pihak kita. Di ayat yang kelima, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Apa maksudnya ini? Sepertinya diulang, tapi padahal itu lebih lagi menekankan. Ayat yang keempat, yang kelima ini sebenarnya lebih menekankan lagi. Bukan hanya hanyut di bawah arus ayat 4, tetapi kita akan ditenggelamkan oleh air yang meluap-luap itu. Kalau kita sudah terbawa arus lalu tenggelam, saudara, arus bawah itu jauh lebih dahsyat, lebih kuat. Kita tenggelam di sini, bisa-bisa terbawa sampai entah kemana, entah ke laut atau kemana, jauh. Dari penggambaran amarah manusia yang menelan kita, penggambaran sungai yang menghanyut kita, penggambaran bahwa kita bisa tenggelam di dasar sungai, di bawah arus. Berarti apa? Yang pertama ini, bahaya dalam hidup itu selalu ada. Itu realitas, itu nyata, itu real. Bahaya itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita nggak tahu. Sudah enak-enak bawa motor pelan-pelan di pinggir, masih juga ketabrak dari belakang. Lalu ngomong, maaf Pak, saya tadi tidak konsen. Iya. Sampai tulisan pijat Pak Slamet itu sudah bengkok gitu, hampir patah. Sudah pelan-pelan di pinggir lagi, masih ditabrak. Coba. Artinya apa? Bahaya itu selalu dekat dengan kita. Walaupun namanya selamat, tetap dekat dengan bahaya. Ini kenyataan. Hidup saudara juga begitu. Makanya firman Tuhan ini ditulis untuk pembelajaran bagi kita, peringatan bagi kita bahwa bahaya dalam hidup ini ada, nyata, dan sangat dekat dengan kita. Itu realitasnya. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau Allah
Allah di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita, melawan kita? Sing ada lawan. Walaupun bahaya sangat dekat dengan hidup kita orang beriman, tapi kalau Tuhan di pihak kita, sing ada lawan. Apa saudara? Sing ada lawan. Tidak ada lawan. Karena bahaya sangat dekat dengan kita, maka kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Amin saudara. Saudara perlu penyertaan Tuhan. Saya perlu penyertaan Tuhan. Penyertaan dalam segala gerak langkah kehidupan kita, aktivitas kita. Lagi tidur pun perlu penyertaan Tuhan. Enak-enak tidur, rumahnya terbelah jadi dua karena tanahnya bergerak. Bisa bayangkan ya? Berita terjadi di Jawa Barat. Sekian desa, tanah bergerak dan tidak bisa ditempati lagi. Saat tidur, maka dalam tidur pun yang nampaknya kita di dalam kamar aman, bahaya selalu ada. Maka kita selalu perlu penyertaan Tuhan di mana saja, kapan saja. Amin. Yang kedua, ayat 6 dan 7. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Tuhan tidak hanya melihat dari jauh, tapi Tuhan menyertai kita, bersama kita dari dekat. Dan ketika ada bahaya bagi kita, tangannya segera terbentuk untuk menolong kita. Kita digambarkan seperti burung yang kecil yang lagi dipasangi jaring atau jerat. Saudara pernah lihat itu orang penangkap burung-burung kecil-kecil itu? Kapan hari di dekatnya Pak Bupati itu ada itu orang yang menjerat burung. Biasanya kalau musim padi, banyak padi, itu biasanya orang-orang yang jualan burung itu pasang juga jaring yang besar, panjang, lalu burung-burung pipit, burung-burung kecil itu disorai, diarahkan supaya terbangnya ke arah jaring burung itu, sehingga mereka kena jaring semua. Demikian juga hidup kita, saudara. Hidup kita itu digambarkan seperti burung kecil yang lemah. Setiap gerak langkah kita diintai oleh lawan. Hidup kita sangat dekat dengan bahaya. Tetapi dalam ayat 6 dan 7 ini, burung itu sudah terjerat. Apakah si burung bisa membebaskan dirinya sendiri? Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Penyertaan Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada penangkap-penangkap jerat-jerat musuh dari kita. Musuh kita banyak menebar jala, perangkap, jerat. Tapi Tuhan tidak biarkan jiwa kita terperangkap. Kalaupun kita terperangkap oleh jerat itu, saudara, dikatakan dalam ayat yang kelima, ayat yang ketujuh, jiwa kita terluput seperti burung dan jerat dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kalau burung kecil, burung pipit, burung perenjak itu sudah kejirat
kejerat oleh perangkap burung. Apakah burung bisa melepaskan dirinya sendiri? Burungnya itu bawa silet, bawa gunting gitu, ya, gunting sendiri, mau terbang, orang enak-enak terbang dijirat. Tidak bisa. Kalau sudah kejerat dengan perangkap burung, sangat sulit untuk melepaskan. Dan bisa dikatakan tidak bisa, burung sekecil itu kok mau lepas dari jerat. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka harus ada yang melepaskan. Hidup kita juga begitu, saudara. Kalau kita sudah terjerat oleh sesuatu, kita susah membebaskan diri kita dari jeratan-jeratan hidup ini, susah. Kalau tidak tangan Tuhan yang memutuskan semua jerat-jerat itu. Saudara, hari-hari ini apa yang menjerat hidup saudara? Khawatir masa depan, sampai waduh, rasanya gelap masa depan. Mungkin saudara terjerat dengan beban pikiran. Ada masalah dipikir sampai menjadi beban, jadi sakit. Itu menjerat kita. Nggak punya uang, itu menjerat kita juga. Siapa yang punya utang? Itu juga jerat bagi kita. Kalau jeratnya itu, utangnya itu terlalu besar, melebihi kapasitas kita, penghasilan kita. Alkitab juga menulis kok, kalau kita punya utang, kita itu menjadi hamba yang memberi utang. Utang Amsal. Kalau kita punya utang, kita itu jadi hamba yang punya utang. Oh, udah, aku nggak jadi hambanya. Oh, yang benar. Telat 3 hari aja sudah dikejar-kejar, ditelepon kok. Ini jatuh temponya hari ini, Pak. 4 hari ditelepon, kami akan datang, Pak. Betul nggak, saudara? Akhirnya apa? Untuk menghindari telepon, menghindari kedatangan orang-orang itu, dia harus kerja keras. Apa yang menjerat kita hari-hari ini, saudara? Sakit penyakit juga bisa menjerat kita, sehingga kita seakan-akan tidak berdaya, terjerat karena sakit. Pekerjaan juga bisa menjerat kita loh, saudara. Ketika kita tidak punya pekerjaan, kita nangis-nangis, Tuhan bebaskan aku dari jerat kemiskinan ini. Begitu dikasih kerjaan yang enak, terlalu sibuk, ternyata malah dijerat dengan kesibukannya. Hati-hati juga. Maka disinilah pentingnya, supaya kita bisa bebas seperti burung yang lepas dari jerat. Kita perlu campur tangan Tuhan dalam hidup kita untuk melepaskan kita dari setiap jerat dalam hidup kita. Kalau kita punya utang, minta pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, tolonglah aku supaya aku lepas dari jerat utang ini. Kalau aku sakit, Tuhan, dalam nama Yesus, aku mau lepas dari jerat sakit ini. Kalau kita sedang diikat dengan pekerjaan dan usaha, Tuhan, aku mau lepas dari ikatan pekerjaan dan usaha ini. Bukan berarti jadi pengangguran loh, saudara. Tapi artinya kita tidak dikuasai oleh pekerjaan, usaha kita. Kita yang menguasai pekerjaan dan usaha kita, sehingga kita tidak dijerat, tidak bisa apa-apa, tidak berkutik. Hati-hati, saudara. Jadi saudara, ayo kita lihat di dalam diri kita. Tanyakan, apa yang hari ini, saat ini menjerat aku, sehingga aku seakan tidak berdaya, tidak berkutik. Lepaskan di dalam nama Yesus. Minta pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan kita, sehingga setiap jerat itu diputuskan oleh Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia,
Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Unik saudara ayat ini. Dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, tapi kalimat selanjutnya koma, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa tidak ditulis sehingga kamu terbebas dari cobaan itu? Artinya apa? Ada saatnya kita ingin bebas dari jerat pekerjaan, dari jerat usaha. Kita dicobai oleh pekerjaan, kita digoda oleh usaha kita, sehingga kita tidak bisa bergerak karena terjerat oleh situ. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita jalan keluar, sehingga kita bisa tetap bekerja dan mengembangkan usaha tanpa kita diikat olehnya. Maka dikatakan supaya kamu bisa menanggungnya. Yang punya utang mungkin, bagaimana supaya engkau tidak diperhamba oleh yang menghutangi engkau? Tuhan akan berikan jalan keluar saat engkau terjerat utang, dengan memberkati pekerjaanmu, dengan memberkati usahamu, sehingga engkau bisa bayar utang tepat pada waktunya tanpa dikejar-kejar oleh DC. Apalagi beban pikiran yang terlalu banyak dan terlalu berat. Ketika kita dicobai dengan banyak pikiran yang membebani kita, Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin masalah tetap ada yang harus tetap dipikirkan, tapi engkau diberi kekuatan untuk berpikir dengan jernih, menanggungnya dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga masalah-masalah yang harus dipikirkan itu tidak menjerat, tetapi engkau menemukan jalan keluar. Sebab itu dikatakan supaya kamu dapat menanggung beban pikiran itu. Ya, kita terjerat dengan beban pikiran, dengan kita memang harus dipikirkan. Kalau hidup ini kan hidup harus selalu berpikir dong. Ada apa-apa kita pikir, ya, supaya dapat jalan keluar, supaya kita bisa menemukan solusi. Tetapi kalau kita pikir tanpa ada jalan keluar, yang terjadi adalah itu sangat membebani kita, dan itu akan mendatangkan banyak jerat dalam hidup kita. Ayo percayalah, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan putuskan semua jerat-jerat dalam hidupmu, apapun bentuk jerat itu. Dan dalam peristiwa apa, dalam masalah apa dalam hidupmu, Tuhan sanggup putuskan semua jerat-jerat itu. Bekerja, berusaha dengan leluasa tanpa jerat yang mengikat kita. Walaupun kita sakit, tidak ada rasa kita dijerat oleh penyakit kita, sehingga kita tetap bisa beraktivitas walaupun tetap sakitnya tetap ada, tapi kita dimampukan untuk menanggungnya. Kita tidak dikalahkan oleh sakit, kita tidak dijerat oleh sakit, sehingga kita tidak bisa bergerak sama sekali. Maka kita perlu campur tangan Tuhan. Maka yang ketiga ini saudara, ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini harus selalu menjadi keyakinan iman kita. Kenapa disebutkan pertolongan kita? Karena pemazmur mengajak semua orang beriman di seluruh dunia sepanjang segala abad sampai hari ini di jemaat di Bethlehem Kute harus punya proklamasi iman kita, pertolongan kita menjadi privat. Pertolonganku datangnya dari Tuhan.
Tuhan yang mana? Yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada. Betapa mudahnya Tuhan untuk menolong kita, melepaskan kita dari berbagai jerat yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara. Apapun bentuk jerat-jerat yang ada yang kita alami. Pertolonganku datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita pertegas lagi, pertolonganku datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, sehebat-hebatnya orang yang membackup kita, sehebat-hebatnya kenalan-kenalan kita yang bisa membantu kita dalam persoalan, ada saatnya mereka akan tinggalkan kita. Dan tidak selalu mereka mau tolong kita. Kalaupun kita punya banyak uang pun ketika kita sakit juga tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah obat melalui dokter yang mendiagnosa. Tapi sehebat-hebatnya dokter sekalipun yang sudah kita kenal, dia akan terbentur oleh satu saat, tidak bisa apa-apa lagi. Maka yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tabib di atas segala tabib, Raja di atas segala raja. Dia adalah penolong saudara. Dia adalah penolongku. Dia adalah penolong kita. Yesus yang sudah ciptakan langit dan bumi, turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, mati di atas kayu salib, naik ke surga. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan sana. Dan penyertaan Tuhan tidak dari jauh, tapi sangat dekat. Dekat, dekat. Di hatimu, di mulutmu, di hidupmu. Berkatakanlah, Yesus adalah penolongku. Katakanlah, Tuhan adalah penolongku. Walaupun punya uang banyak, tetap andalkan Tuhan. Walaupun punya kenalan orang-orang hebat, tetap andalkan Tuhan. Walaupun punya aset yang melimpah, tetap andalkan Tuhan. Karena pada saatnya, semua harta, semua yang kita miliki, materi yang kita punya, tidak ada artinya. Yang tertinggal hanya penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, biarlah di akhir firman Tuhan ini, kita sadari sepenuhnya bahaya ada di sekeliling kita. Kita sadari hidup kita sangat dekat dengan bahaya. Tapi Tuhan bisa putuskan semua jerat-jerat yang membahayakan kita. Sehingga kita bisa berkata, terpujilah Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolongku. Amin saudara. Mengakhiri ibadah firman Tuhan ini, saudara. Ayo kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Hari-hari ini, jerat apa yang engkau alami? Kalau kemarin, kalau engkau pernah ditolong oleh Tuhan melewati masa-masa bahaya, percayalah, jerat sehebat apapun hari ini, oleh tangan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, sanggup memutuskan semua jerat-jerat dalam hidup. Sehingga pada akhirnya, engkau harus berdiri di atas imanmu, mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhanlah pertolonganku. Dari Tuhanlah pertolonganku. Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur dan penulis kitab Ibrani, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Haleluya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kalau engkau diikat dengan utang, undang kuasa Tuhan untuk putuskan itu. Kalau engkau diikat dengan beban-beban pikiran,
undang Tuhan untuk memutuskan semua ikatan-ikatan beban pikiran itu. Kalau engkau sedang diikat, dijerat oleh pekerjaan, usaha, sakit, penyakit, kekhawatiran masa depan tentang pasangan hidup, undang Tuhan dan katakan, pertolonganku datang